Di tengah padatnya aktivitas kota Jakarta, ada satu bangunan yang masih berdiri, tapi tidak lagi berfungsi seperti seharusnya. Menara Saidah. Dari kejauhan, gedung ini terlihat seperti sisa ambisi besar yang belum selesai. Pilar-pilar tinggi, ornamen klasik, dan struktur yang tidak biasa membuatnya berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Tapi semakin lama diperhatikan, ada satu hal yang mulai terasa janggal. Gedung ini tidak digunakan, tidak ada aktivitas resmi, tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun, bukan berarti kosong. Beberapa orang yang pernah berada di sekitar lokasi ini mengatakan hal yang hampir sama. Mereka tidak melihat sesuatu secara langsung. Tidak ada kejadian besar yang bisa dicatat secara resmi. Tapi ada satu perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah gedung ini masih menyimpan sesuatu. Di malam hari, suasananya berubah. Jalan di depannya tetap ramai. Kendaraan terus melintas tanpa henti. Tapi tepat di area sekitar gedung, ada jeda yang terasa berbeda. Lampu jalan tetap menyala, tapi bayangan yang terbentuk tidak selalu konsisten. Beberapa jendela tampak gelap, sementara yang lain terlihat seperti menyala sesaat. Tidak ada konfirmasi, tidak ada laporan resmi, tapi cerita terus muncul. Orang-orang yang mencoba mendekat mengaku merasa diawasi. Beberapa mengatakan mendengar suara dari dalam, meskipun tidak ada siapapun yang seharusnya berada di sana. Dan sebagian lainnya memilih untuk tidak kembali, tanpa benar-benar menjelaskan alasannya. Tidak ada satu kejadian besar yang menjadikan gedung ini terkenal. Yang ada hanyalah satu kondisi yang terus berulang. Sebuah bangunan yang ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar terasa kosong. Sebelum dikenal sebagai bangunan kosong yang menyimpan banyak cerita, Menara Saidah pernah dirancang untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Di masa pembangunannya pada era 1990-an, gedung ini bukan sekadar proyek biasa. Ia dibangun dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan gedung perkantoran di Jakarta. Ketika banyak bangunan lain mengusung desain modern minimalis, Menara Saidah justru tampil mencolok dengan gaya klasik Eropa, lengkap dengan pilar-pilar besar dan detail ornamen yang jarang digunakan pada gedung tinggi. Ambisinya jelas, gedung ini ingin terlihat megah, eksklusif, dan berbeda. Dalam perencanaannya, Menara Saidah diproyeksikan sebagai ruang perkantoran prestisius. Lokasinya strategis, berada di jalur utama yang menghubungkan berbagai titik penting di kota. Secara teori, tidak ada alasan bagi gedung ini untuk gagal menarik perhatian penyewa. Dan pada awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Gedung ini sempat digunakan. Beberapa perusahaan pernah beroperasi di dalamnya. Aktivitas sempat berlangsung, meskipun tidak pernah benar-benar mencapai kapasitas penuh. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama. Secara perlahan, aktivitas mulai berkurang. Beberapa penyewa memilih keluar. Lantai-lantai yang sebelumnya terisi mulai kosong satu persatu. Tidak ada satu pengumuman besar yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada kejadian dramatis yang tercatat secara luas. Yang ada hanyalah penurunan yang berlangsung diam-diam. Di balik itu, mulai muncul berbagai dugaan. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah kondisi struktur bangunan. Ada anggapan bahwa gedung ini mengalami kemiringan. Tidak terlalu ekstrim untuk terlihat jelas dari kejauhan, tapi cukup untuk menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Beberapa cerita menyebutkan bahwa posisi lantai terasa tidak sepenuhnya rata. Ada yang mengaku merasakan sensasi tidak seimbang saat berada di dalam ruangan. Dan ada pula yang mulai mempertanyakan keamanan jangka panjang gedung ini. Namun, seperti banyak hal lain yang berkaitan dengan Menara Saidah, informasi ini tidak pernah benar-benar dikonfirmasi secara terbuka kepada publik. Tidak ada satu penjelasan resmi yang benar-benar menutup semua pertanyaan. Seiring waktu, keputusan mulai diambil. Aktivitas dihentikan. Gedung tidak lagi digunakan secara operasional. Dan perlahan, Menara Saidah berubah status dari bangunan aktif menjadi bangunan yang ditinggalkan.
Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Awalnya, hanya beberapa lantai yang kosong, lalu bertambah, hingga akhirnya, seluruh bangunan berhenti berfungsi. Sejak saat itu, tidak ada aktivitas resmi yang kembali. Pintu-pintu tertutup, lift tidak lagi beroperasi, lampu-lampu dimatikan. Secara fungsi, gedung ini selesai. Tapi secara fisik, ia masih berdiri. Dan disitulah hal-hal mulai terasa berbeda. Bangunan yang seharusnya hanya menjadi kosong, justru tidak sepenuhnya terlihat seperti itu. Dari luar, Menara Saidah tidak runtuh, tidak hancur, tidak juga sepenuhnya terbengkalai seperti bangunan yang dibiarkan puluhan tahun tanpa perawatan. Strukturnya masih utuh, bentuknya masih megah, keberadaannya masih mencolok di antara gedung-gedung lain di sekitarnya. Namun, tidak ada kehidupan di dalamnya. Kondisi seperti ini menciptakan kontras yang aneh. Biasanya, bangunan kosong akan terlihat jelas ditinggalkan, cat mengelupas, kaca pecah, atau bagian tertentu rusak. Tapi Menara Saidah tidak sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda itu, setidaknya tidak secara ekstrim. Ia terlihat seperti bangunan yang berhenti, bukan bangunan yang hancur. Dan justru itu yang membuatnya terasa janggal. Karena ketika sebuah tempat berhenti digunakan, tapi tidak benar-benar rusak, muncul satu pertanyaan yang sulit dihindari. Kenapa? Tidak ada satu jawaban pasti yang bisa menjelaskan semuanya. Beberapa orang mengaitkannya dengan faktor teknis. Sebagian lainnya percaya ada alasan ekonomi di baliknya. Dan tidak sedikit yang mulai menghubungkannya dengan hal-hal yang lebih sulit dijelaskan. Namun pada tahap ini, tidak ada yang bisa dipastikan. Yang jelas, sejak ditinggalkan, Menara Saidah tidak pernah kembali ke fungsi awalnya. Tidak pernah direnovasi secara serius. Tidak pernah benar-benar dihidupkan kembali. Dan tidak pernah sepenuhnya hilang dari perhatian. Sebaliknya, ia tetap berada di sana, diam, tapi terlihat. Waktu terus berjalan, kota di sekitarnya terus berkembang. Gedung-gedung baru terus bermunculan, tapi Menara Saidah tetap sama. Tidak berubah fungsi, tidak ikut bergerak maju, seolah-olah tertinggal di satu titik yang tidak pernah bergeser. Dan dari kondisi itulah, cerita-cerita mulai muncul. Bukan dari kejadian besar, bukan dari insiden yang tercatat secara resmi. Tapi dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendekat, dan orang-orang yang merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam sana. Setelah Menara Saidah benar-benar berhenti beroperasi, tidak ada perubahan yang langsung terlihat mencolok. Tidak ada garis polisi, tidak ada berita besar, tidak ada satu kejadian yang bisa dijadikan titik awal. Namun, justru dari situ semuanya mulai bergerak. Bukan dari dalam gedung, tapi dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Beberapa cerita pertama datang dari mereka yang bekerja di area sekitar. Petugas keamanan, pengemudi ojek, hingga warga yang sering melintas di jalur tersebut di Jakarta. Cerita mereka tidak sama, tapi arah ceritanya mulai mirip. Awalnya sederhana. Ada yang mengaku melihat salah satu jendela di lantai atas tampak menyala, sesaat setelah seluruh gedung dipastikan dalam kondisi kosong. Lampu itu tidak terang, hanya cukup untuk terlihat dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, hilang. Tidak ada yang bisa memastikan dari mana sumbernya. Tidak ada aktivitas listrik yang seharusnya berjalan. Dan kejadian seperti itu tidak hanya sekali. Di waktu yang berbeda, orang lain mulai melaporkan hal serupa. Bukan selalu lampu, kadang hanya bayangan, kadang hanya refleksi yang terasa tidak sesuai dengan arah cahaya di sekitarnya. Masih bisa dijelaskan, masih bisa dianggap kebetulan, sampai cerita berikutnya mulai muncul. Beberapa pengendara yang melintas di malam hari mengaku mendengar suara dari arah gedung. Bukan suara keras, tidak cukup jelas untuk dikenali. Tapi cukup untuk membuat orang menoleh. Suara itu tidak konsisten, kadang seperti langkah, kadang seperti benda jatuh ringan. Masalahnya, tidak ada siapapun di dalam. Pintu utama tertutup, akses dibatasi,
Dan secara resmi, gedung itu tidak lagi digunakan. Sebagian orang mulai mengabaikannya, menganggap itu hanya efek suasana malam, atau mungkin suara dari lingkungan sekitar yang memantul ke arah bangunan besar tersebut. Penjelasan itu masuk akal, sampai ada yang mencoba mendekat. Beberapa orang, dengan alasan berbeda, pernah berhenti di sekitar area Menara Saidah. Ada yang sekadar penasaran, ada yang ingin melihat lebih dekat kondisi gedung yang sudah lama ditinggalkan itu. Dan di titik inilah, cerita mulai berubah. Bukan lagi tentang apa yang terlihat dari jauh, tapi tentang apa yang dirasakan saat berada dekat. Salah satu hal yang paling sering muncul adalah perasaan tidak nyaman yang datang tanpa sebab jelas. Tidak ada sesuatu yang langsung terlihat, tidak ada kejadian yang benar-benar terjadi, tapi ada tekanan yang sulit dijelaskan. Beberapa orang menggambarkannya sebagai rasa tidak seimbang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara suasana. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada juga yang mengaku merasa seperti diawasi, meskipun tidak menemukan siapapun di sekitar mereka. Refleks untuk menoleh ke belakang muncul berulang kali, tanpa alasan yang jelas. Dan semakin lama berada di sana, perasaan itu justru semakin kuat. Menariknya, pengalaman ini tidak datang dari satu orang saja. Cerita serupa muncul dari waktu ke waktu, dari orang yang berbeda, dengan latar belakang yang tidak saling berkaitan. Mereka tidak datang bersama, tidak berbagi pengalaman sebelumnya, tapi menggambarkan hal yang hampir sama. Dan itu mulai sulit untuk diabaikan. Belum ada penampakan jelas, belum ada kejadian ekstrim, tapi pola mulai terbentuk. Sebuah bangunan yang kosong mulai memberikan respon. Bukan dalam bentuk yang bisa langsung dibuktikan, tapi cukup untuk dirasakan. Dan dari sinilah, Menara Saidah mulai berubah. Bukan secara fisik, tapi dalam cara orang melihatnya. Dari sekadar gedung terbengkalai, menjadi tempat yang mulai dihindari. Bukan karena apa yang sudah pasti terjadi, tapi karena apa yang mungkin ada di dalamnya. Seiring waktu, cerita tentang Menara Saidah tidak lagi berdiri sendiri. Yang awalnya terdengar seperti pengalaman terpisah, perlahan mulai membentuk pola. Bukan pola yang jelas, bukan sesuatu yang bisa langsung dibuktikan, tapi cukup konsisten untuk membuat orang mulai memperhatikannya. Salah satu pola yang paling sering muncul berkaitan dengan waktu. Hampir semua kejadian dilaporkan terjadi di malam hari. Bukan larut malam sepenuhnya, tapi di jam-jam ketika aktivitas kota mulai menurun. Sekitar setelah tengah malam, ketika lalu lintas di beberapa titik Jakarta mulai lengang, dan suara lingkungan tidak lagi mendominasi. Di waktu seperti itu, bangunan yang kosong biasanya terasa benar-benar mati. Namun di sekitar Menara Saidah, kesannya justru berbeda. Beberapa orang mengaku melihat perubahan suasana yang tidak bisa dijelaskan. Dari kejauhan, gedung itu tampak sama seperti siang hari, gelap, diam, dan tidak aktif. Tapi ketika diperhatikan lebih lama, ada detail-detail kecil yang terasa tidak konsisten. Jendela yang sebelumnya gelap, terlihat sedikit lebih terang. Bayangan yang terbentuk di dinding, tidak selalu sesuai dengan sumber cahaya. Dan semua itu terjadi tanpa pola yang bisa diprediksi. Selain waktu, pola lain mulai muncul dari lokasi di dalam gedung. Cerita yang beredar sering menyebutkan lantai-lantai tertentu sebagai titik yang paling aktif. Tidak selalu sama, tapi beberapa bagian disebut berulang kali dalam cerita yang berbeda. Ada yang menyebut area tengah bangunan, ada yang fokus pada lantai atas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa semakin tinggi, suasananya semakin terasa berbeda. Tidak ada bukti visual yang kuat, tidak ada dokumentasi resmi, tapi ada satu kesamaan. Hampir semua cerita menggambarkan perubahan suasana yang meningkat seiring naiknya posisi di dalam gedung. Hal ini semakin menarik ketika beberapa orang yang pernah mencoba masuk secara diam-diam mulai membagikan pengalaman mereka. Bukan secara resmi. Bukan dalam laporan, tapi melalui cerita yang tersebar dari mulut ke mulut.
Mereka tidak selalu mencari sesuatu. Sebagian hanya ingin melihat kondisi dalam. Namun begitu berada di dalam, banyak dari mereka mulai menyadari hal yang sama. Struktur gedung memang masih utuh. Lorong-lorong masih bisa dilalui. Ruangan-ruangan masih bisa dimasuki. Tapi suasananya tidak netral. Beberapa menggambarkannya sebagai terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi seperti ruang yang menyerap suara. Langkah kaki terdengar lebih berat. Gema tidak selalu kembali seperti seharusnya. Dan dalam beberapa kasus, suara yang seharusnya tidak ada justru muncul. Ada yang mengaku mendengar langkah lain, padahal berjalan sendiri. Ada yang merasa seperti ada pintu yang bergerak, meskipun tidak melihatnya secara langsung. Namun yang paling sering disebut bukanlah apa yang didengar atau dilihat, melainkan arah. Beberapa orang melaporkan kesulitan memahami arah di dalam gedung. Padahal secara struktur, bangunan ini tidak dirancang seperti labirin. Koridor lurus, tangga jelas, akses antar lantai masih logis. Tapi di dalam, orientasi terasa berubah. Ada yang merasa berjalan terlalu jauh untuk jarak yang seharusnya dekat. Ada yang mengaku kembali ke titik awal tanpa sadar. Dan ada juga yang merasa seperti melewati area yang sama, lebih dari sekali. Fenomena ini tidak bisa dibuktikan secara pasti. Bisa saja itu hanya efek psikologis. Lingkungan gelap, minim referensi visual. Namun, ketika cerita serupa muncul dari orang yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dengan detail yang hampir sama, penjelasan sederhana mulai terasa kurang. Pola lain yang tidak kalah menarik adalah reaksi orang setelah meninggalkan tempat itu. Tidak semua orang merasakan sesuatu saat berada di dalam, tapi beberapa justru mengaku mengalami hal yang baru terasa setelah keluar. Perasaan tidak nyaman yang terbawa, kesulitan tidur di malam berikutnya, atau rasa seperti masih diikuti, meskipun sudah jauh dari lokasi. Tidak ada bukti bahwa hal itu benar-benar terjadi. Tidak ada kejadian lanjutan yang bisa dikonfirmasi. Tapi pengalaman tersebut cukup kuat untuk membuat sebagian orang memilih untuk tidak kembali. Dan dari situlah, pola terbesar mulai terlihat. Bukan pada kejadian spesifik, bukan pada satu cerita tertentu, tapi pada konsistensi pengalaman. Orang datang dengan tujuan berbeda, mengalami hal yang berbeda, namun meninggalkan tempat itu dengan satu kesimpulan yang sama. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam Menara Saidah. Bukan sesuatu yang selalu terlihat, bukan sesuatu yang selalu muncul, tapi sesuatu yang cukup terasa. Dan semakin banyak cerita yang terkumpul, satu hal menjadi semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar gedung kosong. Ini adalah tempat yang mulai membangun reputasinya sendiri. Bukan dari fakta yang tercatat, tapi dari pola yang terus berulang. Rasa penasaran terhadap Menara Saidah pada akhirnya mendorong beberapa orang untuk melakukan hal yang sebelumnya hanya menjadi wacana. Masuk ke dalam, bukan sebagai bagian dari aktivitas resmi, bukan dengan izin terbuka, tapi sebagai upaya untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang ada di dalam gedung ini? Di antara berbagai cerita yang beredar, ada beberapa yang datang dari orang-orang yang mencoba mengeksplorasi langsung bangunan tersebut. Sebagian dilakukan oleh individu, sebagian lagi oleh tim kecil yang memang terbiasa mendatangi lokasi-lokasi terbengkalai. Mereka datang dengan tujuan yang berbeda. Ada yang ingin membuktikan bahwa semua cerita hanya berlebihan. Ada yang justru berharap menemukan sesuatu. Namun begitu berada di depan gedung, satu hal langsung terasa. Bangunan ini tidak terlihat seperti benar-benar ditinggalkan. Pintu utama memang tertutup, beberapa akses dibatasi. Tapi secara keseluruhan, struktur luar masih terlalu utuh untuk disebut rusak. Dan justru itu yang membuat langkah pertama terasa lebih berat. Masuk ke dalam tidak langsung menghadirkan kejadian aneh. Yang ada hanyalah suasana kosong. Lobi besar yang seharusnya ramai, sekarang diam. Langit-langit tinggi membuat suara kecil terdengar lebih panjang. Debu mulai menumpuk, tapi tidak berlebihan.
Seolah-olah tempat ini berhenti digunakan, tanpa benar-benar ditinggalkan sepenuhnya. Langkah kaki menjadi satu-satunya suara yang konsisten. Setiap gerakan terdengar jelas. Setiap gesekan kecil terasa lebih besar dari seharusnya. Di titik ini, semuanya masih bisa dijelaskan. Bangunan kosong memang seperti itu. Namun semakin masuk ke dalam, suasana mulai berubah. Lift tidak lagi berfungsi, sehingga akses ke lantai atas hanya melalui tangga. Tangga darurat yang sempit, dengan pencahayaan minim, menciptakan kontras yang tajam dibandingkan area lobi yang terbuka. Disinilah rasa tidak nyaman mulai muncul. Bukan karena gelap sepenuhnya, tapi karena cahaya yang ada terasa tidak cukup. Setiap lantai yang dilewati memiliki kondisi yang hampir sama. Koridor panjang, deretan ruangan kosong, pintu-pintu yang sebagian terbuka, sebagian tertutup. Namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Suara, bukan suara yang jelas, bukan sesuatu yang langsung bisa diidentifikasi, tapi cukup untuk membuat langkah berhenti. Di beberapa titik, terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak di bagian lain gedung. Jaraknya tidak bisa dipastikan, arahnya juga tidak jelas. Ketika dicoba untuk didengarkan lebih fokus, suara itu hilang. Langkah dilanjutkan. Dan beberapa saat kemudian, muncul lagi. Fenomena ini terjadi lebih dari sekali. Tidak selalu di tempat yang sama. Tidak selalu dengan intensitas yang sama. Tapi cukup konsisten untuk disadari. Semakin tinggi lantai yang dicapai, suasana semakin terasa menekan. Bukan karena perubahan struktur, tapi karena perubahan persepsi. Ruang yang seharusnya terasa luas, mulai terasa sempit. Koridor yang lurus terasa lebih panjang dari seharusnya. Dan di beberapa titik, muncul perasaan yang sebelumnya hanya diceritakan oleh orang lain. Seperti ada yang memperhatikan, tidak ada sosok, tidak ada bayangan yang jelas. Tapi ada dorongan untuk terus melihat ke belakang. Refleks itu muncul berulang kali. Bahkan ketika tidak ada alasan untuk melakukannya. Di salah satu lantai atas, pengalaman mencapai titik yang berbeda. Salah satu ruangan yang terlihat lebih gelap dari yang lain menarik perhatian. Tidak ada tanda khusus yang membuatnya berbeda. Hanya posisi pintu yang sedikit lebih terbuka dibandingkan ruangan lain. Saat didekati, suasana berubah. Udara terasa lebih berat, suhu sedikit lebih dingin. Masih bisa dijelaskan, tapi tidak sepenuhnya terasa normal. Begitu melewati ambang pintu, suara langkah yang sebelumnya jelas menjadi lebih redup. Seolah-olah ruang tersebut menyerap suara. Di dalam ruangan, tidak ada apa-apa, kosong. Namun beberapa detik setelah diam, muncul satu suara. Pelan, seperti gesekan ringan, tidak berasal dari satu arah yang jelas. Dan ketika perhatian difokuskan, suara itu berhenti. Tidak ada lanjutan. Tidak ada konfirmasi, hanya jeda. Reaksi alami adalah keluar, bukan karena panik, tapi karena tidak ada alasan untuk tetap berada di sana. Dan justru saat meninggalkan ruangan itu, satu hal terasa paling jelas. Perasaan diawasi, mencapai puncaknya. Bukan di dalam, tapi saat keluar, langkah menjadi lebih cepat, fokus mulai terbagi. Dan keinginan untuk segera turun muncul tanpa perlu dipikirkan. Perjalanan turun terasa lebih singkat. Tidak ada kejadian tambahan. Tidak ada suara lagi. Seolah-olah semua yang terjadi hanya berada di satu titik. Begitu kembali ke lantai dasar, suasana berubah lagi. Ruang terasa lebih normal. Suara kembali seperti biasa. Dan tekanan yang sebelumnya terasa perlahan menghilang. Namun bukan berarti benar-benar hilang, karena satu hal tetap tertinggal. Pertanyaan, apakah semua itu hanya efek dari tempat kosong? Atau ada sesuatu yang memang berada di dalam? Tidak ada jawaban pasti, tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Tapi pengalaman itu cukup untuk mengubah satu hal. Pandangan, bahwa Menara Saidah bukan hanya sekadar bangunan terbengkalai, tapi tempat yang merespon kehadiran. Pengalaman di dalam Menara Saidah tidak berhenti pada satu kunjungan. Beberapa orang mencoba kembali,
dengan persiapan lebih matang, dengan tujuan yang lebih jelas. Kali ini bukan sekadar melihat, tapi memastikan apakah semua yang dirasakan sebelumnya hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang konsisten. Mereka datang di waktu yang sama seperti kebanyakan cerita sebelumnya muncul. Lewat tengah malam, kondisi di sekitar relatif lebih sepi. Jalan utama di Jakarta masih hidup, tapi tidak lagi padat. Suara kendaraan terdengar jauh, tidak lagi mendominasi. Gedung itu tetap sama, gelap, diam, tidak menunjukkan tanda kehidupan. Masuk ke dalam terasa lebih cepat kali ini. Tidak ada keraguan seperti sebelumnya. Tidak ada jeda panjang di lobi. Langkah langsung diarahkan ke tangga. Tujuannya jelas, lantai atas. Perjalanan naik berlangsung tanpa gangguan berarti. Suara langkah masih terdengar normal. Tidak ada kejadian yang langsung terasa berbeda. Sampai akhirnya mereka mencapai lantai yang sama seperti sebelumnya. Koridor terlihat sama. Pintu-pintu masih dalam posisi yang tidak berubah. Ruangan yang sebelumnya dimasuki masih terbuka. Namun ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Keheningan, bukan karena tidak ada suara, tapi karena suasana terasa lebih tertutup. Seolah-olah ruang di lantai itu lebih sempit dari sebelumnya. Langkah diperlambat, fokus meningkat, dan tanpa perlu dibicarakan, semua menyadari satu hal yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Ketika mendekati ruangan yang sama, tidak ada suara yang langsung terdengar. Tidak ada tanda-tanda awal seperti kunjungan sebelumnya. Justru itu yang membuatnya terasa lebih aneh. Karena semuanya terlalu tenang. Beberapa detik pertama di depan pintu terasa normal. Sampai satu suara muncul. Langkah. Bukan dari belakang. Bukan dari samping. Tapi dari dalam ruangan. Pelan. Berirama. Seperti seseorang berjalan di dalam ruang yang seharusnya kosong. Tidak ada yang langsung bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua fokus ke satu arah yang sama. Pintu. Suara itu berhenti. Dan dalam jeda itu, suasana berubah drastis. Tekanan terasa lebih kuat. Udara terasa lebih berat. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang hampir terlihat. Bukan bentuk jelas. Bukan sosok utuh, tapi pergerakan. Di bagian dalam ruangan, di area yang lebih gelap, ada perubahan bayangan yang tidak sesuai dengan posisi cahaya dari luar. Sangat cepat, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk disadari. Reaksi terjadi secara spontan. Langkah mundur, bukan karena panik, tapi karena tubuh merespon lebih dulu daripada pikiran. Dan di saat itulah, suara itu muncul lagi, lebih dekat, bukan lagi dari dalam ruangan, tapi dari arah pintu, seolah-olah jaraknya berkurang. Tidak ada yang mencoba memastikan, tidak ada yang mencoba mendekat lagi. Keputusan diambil tanpa perlu dibicarakan. Turun, langkah berbalik, kecepatan meningkat, dan untuk pertama kalinya sejak masuk, muncul rasa yang tidak bisa lagi diabaikan. Bukan sekadar tidak nyaman, tapi ancaman. Perjalanan menuju tangga terasa lebih panjang dari sebelumnya. Koridor yang sama terasa berbeda. Dan di tengah langkah yang semakin cepat, satu hal terjadi. Suara langkah lain mengikuti, tidak sejajar, tidak mendahului, tapi selalu ada di belakang. Setiap langkah yang diambil diikuti oleh satu langkah lain. Dengan jeda yang hampir sama. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang ingin memastikan. Karena pada titik itu, memastikan bukan lagi pilihan. Begitu mencapai tangga, suara itu berhenti. Tanpa transisi, tanpa penurunan, hilang. Perjalanan turun berlangsung cepat. Tidak ada kejadian tambahan, tidak ada suara lagi. Seolah-olah apapun yang ada di lantai atas tidak mengikuti lebih jauh. Begitu keluar dari gedung, suasana berubah total. Udara terasa lebih ringan, suara kota kembali terdengar jelas. Dan untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tapi karena semuanya sudah cukup jelas. Tidak ada bukti yang bisa dibawa keluar.
Tidak ada rekaman yang benar-benar menunjukkan sesuatu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Apapun yang ada di dalam Menara Saidah tidak selalu diam. Hingga hari ini, Menara Saidah masih berdiri, tidak beroperasi, tidak digunakan, dan tidak pernah benar-benar dihidupkan kembali sejak ditinggalkan. Di tengah perkembangan Jakarta yang terus bergerak maju, gedung ini tetap berada di tempat yang sama. Tidak berubah fungsi, tidak mengikuti arah pertumbuhan di sekitarnya. Secara resmi, tidak ada catatan kejadian besar yang menjelaskan reputasinya. Tidak ada laporan yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Namun cerita tetap ada, datang dari orang-orang yang berbeda, dengan pengalaman yang tidak selalu sama, tapi dengan satu pola yang terus berulang. Sebuah bangunan yang seharusnya kosong, tidak pernah benar-benar terasa seperti itu. Sebagian orang menganggapnya hanya efek psikologis. Sebagian lainnya memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Dan sisanya, cukup sekali masuk, untuk tidak kembali lagi. Menara Saidah tidak runtuh, tidak juga hilang. Ia tetap berdiri, seperti bagian kota yang tertinggal. Tanpa aktivitas, tanpa kepastian, dan tanpa penjelasan yang benar-benar menutup semua cerita yang ada.